Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tentang karir profesi keperawatan. Biasanya karir ini hanya ada di luar negeri. Di Indonesia belum ada, tapi sangat baik diketahui oleh teman-teman perawat yang lain, teman-teman perawat semua, dan juga wajib diketahui oleh mahasiswa keperawatan, khususnya mahasiswa saya dari Setikes Insan Cendekia Medika Jombang, Jawa Timur. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Keperawatan adalah karir yang dipenuhi dengan banyak pilihan. Program pelatihan berkisar dari program asisten perawat 2 minggu hingga program doktoral universitas, dan ada banyak spesialisasi yang tersedia di antaranya. Pendahuluan perawat yaitu merawat orang yang sakit dan terluka. Merawat pasien mencakup segala hal, mulai dari bantuan di samping tempat tidur untuk memandikan dan memindahkan pasien, memberikan obat-obatan, membuat dan mengikuti rencana perawatan pasien, membantu dokter dengan prosedur penelitian klinis, manajemen keperawatan, dan perawatan pasien langsung. Dibutuhkan beberapa tingkat profesional keperawatan dan asisten untuk merawat secara akurat semua aspek kebutuhan pasien. Keterampilan dan tugas seorang perawat. Wanita dan pria yang terjun ke bidang keperawatan perlu menjadi orang yang perhatian dan simpatik. Ini membantu untuk berorientasi pada detail, teratur, dan mampu tetap tenang di bawah tekanan. Perawat dan asisten juga harus dalam kondisi fisik yang baik karena mereka seringkali perlu mengangkat pasien dengan menghabiskan banyak waktu untuk berdiri. Nah, di sini yang patut untuk digarisbawahi yaitu teratur dan mampu tetap tenang di bawah tekanan. Pekerjaan seorang perawat itu penuh dengan tekanan. Bagaimana tidak saat kita menghadapi seperti kondisi saat ini, pandemi. Kita sebagai perawat harus rela mengorbankan waktu dan perasaan kita untuk merawat orang yang sakit, sementara keluarga kita pun juga membutuhkan kita. Kita harus rela mengorbankan waktu kita bersama keluarga untuk melakukan kewajiban kita. Perawat dan asisten juga harus dalam kondisi fisik yang baik. Nah, kondisi fisik yang tidak baik akan menghambat atau mengurangi kemampuan dari seorang perawat tersebut. Dan hal itu juga akan menurunkan imun seorang perawat kalau kondisi fisiknya tidak baik, yang menyebabkan akan terjadi infeksi nosokomial bagi seorang perawat. Bukan hanya pasien yang bisa terkena infeksi nosokomial, perawat pun bisa di saat kondisi fisiknya sedang lemah, imunnya sedang turun. Seorang perawat juga bisa terkena infeksi dari virus atau bakteri yang membawa penyakit dari pasien. Makanya harus dengan kondisi fit, kondisi fisik yang bagus dan tidak sedang sakit. Dan usahakan jangan sering sakit untuk seorang perawat. Dan saat kalian memutuskan untuk menjadi perawat, mumpung masih kuliah, mumpung masih pendidikan, berlatihlah untuk berdiri lebih lama. Karena saat tugas, kalian akan lebih banyak untuk berdiri daripada duduk. Kadangkala bagi perawat yang di IGD justru malah saat rame-ramenya pasien, biasanya hari raya, saat lebaran, tahun baru, atau lagi ada acara di mana gitu,
perawat IGD justru malah dari datang waktu shift pagi jam 8 misalnya sampai jam 2 baru duduk itu saat dia izin untuk sholat, atau mungkin jongkok sebentar. Itu adalah waktu-waktu di mana seorang perawat bisa istirahat. Kadangkala sholat pun juga dijamak karena saking banyaknya pasien, dirangkap dengan asar. Baiklah, karir perawat ada macam-macam. Yang pertama adalah Certificate Nursing Assistant atau CNA, atau bahasa Indonesia adalah asisten perawat bersertifikat. Yang kedua, Nursing Assistant Register atau disingkat NA atau RS-nya kecil, yaitu asisten perawat terdaftar. Yang ketiga, lisensi Practice Nurse atau LPN, perawat praktis berlisensi. Ini kalau di sini ini perawat praktis ya, kalau di sana itu seperti ini. Nanti saya tunjukkan juga biasanya berapa tahun. Kebetulan saya juga pernah praktek di luar negeri waktu S2 kemarin. Kebetulan kemarin saya prakteknya ada di Taiwan, jadi sedikit banyak ada beberapa informasi yang saya dapatkan untuk pelatihan perawat, tingkatan seorang perawat. Yang keempat adalah lisensi vocational nurse, perawat kejuruan berlisensi. Yang kelima, register nurse atau perawat terdaftar, RN ya. Certificate Register Nurse Anestesi, yaitu perawat anestesi terdaftar bersertifikat atau CRNA. Yang ketujuh, Clinical Nurse Spesialis atau perawat klinis spesialis. Yang kedelapan, Nurse Practitioner, praktisi perawat. Certificate Nurse Midwife atau dalam bahasa Indonesia adalah bidan perawat bersertifikat, atau ada juga yang menyebut sebagai perawat maternitas. Ini beda negara, beda penyebutan ya. Ada yang menyebutkan bidan perawat bersertifikat, ada yang menyebutkan perawat maternitas. Soalnya sepengetahuan saya di luar negeri kayak hampir-hampir nggak ada bidan ya, adanya perawat. Terusnya terutama yang waktu saya di Taiwan waktu itu yang ada itu perawat maternitas, karena nggak ada bidan. Yang kelima, Register Professional Nurse RPN, perawat profesional terdaftar. Nah, dalam penyebutan seringkali jarang disebutkan nama-nama panjangnya. Yang ada adalah CNA, NA, LPN, LVN, RN, CRNA, CNS, NP, CNM, RPN. Yang seringkali disebutkan waktu materi manajemen keperawatan. Asisten perawat bersertifikat juga disebut asisten perawat terdaftar. Jadi gini maksudnya, kalau asisten perawat terdaftar belum tentu bersertifikat, tapi kalau bersertifikat sudah pasti terdaftar. Ini seperti itu. Jadi pasti sudah terdaftar dulu, dan untuk mendapatkan sertifikatnya itu biasanya setelah kerja berapa lama gitu.
Kalau untuk perawat ada 2 tahun, kalau asisten perawat biasanya lebih cepat karena pendidikannya pun berbeda ya. Biasanya lewat pelatihannya itu adalah pelatihan langsung praktek ke pasien. Jadi ada pelatihan di kelas dan pelatihan langsung terjun langsung di lahan. Jadi asisten perawat bersertifikat juga disebut asisten perawat terdaftar, bekerja di bawah pengawasan perawat praktis berlisensi dan perawat terdaftar. Mereka membantu perawat dengan memberikan perawatan pasien dasar. Contohnya, memindahkan pasien, memberi makanan, membantu pasien untuk mandi, mengganti popok pasien, dan perawatan samping tempat tidur lainnya. Jadi ini adalah tugas seorang asisten perawat. Biasanya asisten perawat kalau di luar negeri itu untuk bisa mendapatkan lisensinya atau sertifikatnya itu butuh waktu beberapa bulan gitu. Setiap negara beda-beda. Ada yang 2 bulan, ada juga sampai 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau pengalaman saya dulu waktu di Taiwan kalau nggak salah 3 bulan itu untuk asisten perawat. Ini perawat praktis berlisensi yang dikenal sebagai perawat kejuruan berlisensi di California dan Texas, bekerja di bawah pengawasan perawat atau dokter terdaftar. Yang umumnya dapat dilakukan oleh LPN dan LVN, yaitu memberikan pengobatan, memberikan perawatan luka, mengukur tanda-tanda vital, memelihara catatan pasien, mengumpulkan sampel untuk pengujian laboratorium. Nah, ini adalah perawat praktis berlisensi. Ini ada tugasnya sendiri. Memberikan pengobatan di sini maksudnya pastinya dengan pengawasan dari dokter atau konsultasi ke dokter ya, atau perawat pengawas. Perawat terdaftar yaitu mengevaluasi kondisi pasien, memantau tanda-tanda vital dan mencatat dan melaporkan gejala serta kemajuan pasien. Mereka juga dapat mengambil darah, memberikan obat-obatan, memulai cairan intravena, mengembangkan rencana perawatan pasien, dan membantu operasi. RN adalah pendukung pasien. Mereka membantu agar pasien dan keluarganya mendapat informasi yang baik dan menginstruksikan mereka dalam merawat pasien setelah pulang. RN mungkin fokus pada perawatan satu jenis pasien, seperti anak-anak, orang tua, pasien ruang gawat darurat, atau pasien psikiatri. Ini RN kalau di Indonesia itu seperti perawat vokasional atau perawat pelaksana ya, bukan vokasional ya, perawat pelaksana maksudnya. Cuma bedanya kalau di luar negeri, perawat pelaksana itu kalau dia itu sudah megang pasien anak-anak, hanya anak-anak aja yang diurusi. Nggak perlu ngurusi yang pasien orang tua, pasien yang gawat darurat, psikiatri itu ada urusan sendiri. Ada RN yang lain, ada perawat-perawat yang lain. Itu bedanya kalau dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, di negara kita ya satu perawat megang semua pasien, apapun kondisi pasien tersebut, apapun itu kondisinya, apapun penyakitnya. Makanya dulu waktu saya di luar negeri itu saya cerita seperti itu, mereka malah bilangnya wah berarti perawat Indonesia itu hebat. Iya, alhamdulillah ada yang mengatakan hebat. Oke. Praktik lanjutan, perawat terdaftar telah menyelesaikan pelatihan tingkat pasca sarjana tambahan di salah satu
dari 4 spesialisasi lanjutan yang termasuk dalam bagian ini adalah perawat anestesi terdaftar bersertifikat CRNA. Di sana ya, perawat anestesi itu harus S2 ya. Kalau di sini D3 pun bisa. Jadi perawat anestesi kalau mengikuti pelatihan. Spesialis perawatan klinis. Nah, kalau ini sama ini ya, spesialis perawatan klinis ini sama seperti di negara kita. Yang ketiga, bidan perawat bersertifikat. Nah, ini harus S2 kalau di sana. Kalau sini nggak tahu nih. Soalnya di sini nggak ada bidan perawat. Adanya perawat maternitas di sini itu. Praktisi perawat. Oke. Terus yang berikutnya, praktisi perawat adalah perawat paling maju dan diizinkan untuk menulis resep, mendiagnosis dan merawat banyak pasien dan terkadang dapat menjadi penyedia perawatan primer. Nah, hebat nih kalau sudah praktisi perawat ini. Ini biasanya kalau di kita tuh di atasnya S2 ini. S2 bisa sih sebenarnya, cuma harus spesialis dulu. Pelatihan diperlukan. Semua negara bagian Amerika Serikat mengharuskan perawat dan asisten perawat untuk menyelesaikan program pelatihan dan lulus ujian negara bagian untuk mendapatkan lisensi. Program pelatihan CNA dan NA atau R yang mencakup 120 jam pengajaran dan 16 jam pelatihan klinis yang diawasi ditawarkan melalui panti jompo, palang merah, dan perguruan tinggi. Program LPN dan LPN mencakup pelatihan 1 hingga 2 tahun di sekolah kejuruan atau perguruan tinggi. RN harus lulus dari sekolah keperawatan yang disetujui negara dengan diploma berbasis rumah sakit, gelar asosiasi di bidang keperawatan atau Bachelor of Science dalam keperawatan. APRN membutuhkan gelar master atau doktoral dalam keperawatan dan ujian sertifikasi tambahan. Oke, sekian itu aja dulu. Hanya itu yang saya ingin bagi. Saya di sini hanya berbagi saja. Sumbernya adalah dari sini. https://idbccwp.org dan bla 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 sekalian. Saya akses tadi pagi jam 6.50 tanggal 6 bulan 10 2020. Oke, akhir kata saya akhiri. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap setia di channel Blangkon Bertopeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.